Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kali pertama aku upload video di malam hari ya. Biasanya di pagi hari biar semakannya tetap semangat pagi gitu kan. Ini di malam hari. Saat ini aku mau Q&A ya. Jadi question and answer. Nah ini guys, kan banyak pertanyaan itu dari sejawat-sejawat dari seluruh Indonesia khususnya tentang surat tanda registrasi dan PPNI gitu ya. Karena kebetulan aku perawat dan ya lebih banyak menguasai tentang profesi perawat ketimbang profesi lain. Meskipun ya ada juga sih yang aku ketahui sedikit tentang profesi lain. Nah nanti sambil aku lihat ke laptopku ya, sambil aku jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di akhir-akhir ini ya tentang STR dan PPNI. Oke, pertanyaan pertama. Ini nggak bisa ya, kalau kita mau bikin perpanjangan STR itu harus menggunakan STR aslinya dan menggunakan nomor STR yang sudah diterbitkan oleh MTKI atau KTKI ya. Jadi kalau dia menggunakan STR sementara atau surat keterangan registrasi dari MTKP waktu itu ya, itu tidak bisa karena nomornya pasti beda gitu kan. Itu kan nomor surat keluar. Kalau yang dari STR MTKI dan KTKI itu kan sudah memang nomor registrasi. Nah, gitu, jadi ya tidak bisa, jadi harus menggunakan STR asli untuk perpanjangan STR-nya. Kalau lupa email ya sebenarnya saya bingung juga kok bisa lupa gitu ya. Sulit ya kalau sudah lupa email itu gimana, karena kalau lupa email bagaimana cara memasukkan atau cek status ya, atau bukan lupa pin gitu kan. Lupa pin kan, sudah dapat pin lupa pula emailnya, apalagi lupa pinnya sekalian, wah kacau itu. Jadi ya kalau saat meminta pin usahakan ini di screenshot setelah mendapatkan pinnya, begitu menginput pin dan nomor KTP ya, nomor nicknya, itu harus langsung di screenshot, jadi biar tidak lupa email yang digunakan maupun pin yang diberikan oleh sistem gitu kan. Ya, memang ada cara lain sih untuk mendapatkan tersebut ya. Cek aja di Androidnya, email maupun Yahoo-nya yang mana yang dipakai. Buka aja di kotak masuk, biasanya kalau kita sering gunakan pasti bisa itu. Nah kalau juga tidak bisa ya salah satu caranya ya ke helpdesk KTKI ya, menyampaikan ini informasi bahwa kita minta bantuan dari KTKI. Untuk kesalahan tempat tanggal lahir tidak sama antara KTP dan ijazah, yang diperbaiki ya KTP-nya ya, karena ijazah itu kan biasanya berdasarkan akte kelahiran. Nah KTP itu kadang-kadang mungkin ya waktu di input salah gitu kan. Nah saran saya sih kalau yang kasus seperti ini lebih baik perbaiki data di KTP-nya di Dukcapil gitu kan. Atau bisa jadi sudah benar ini kan katanya sudah benar nih, ijazah dan KTP-nya sudah benar tempat dan tanggal lahirnya, tapi kok divalidasinya disalahkan sama validator gitu ya. Ya aja input ulang lagi yang tadi kan sudah benar tuh, sesuai saja. Mungkin validatornya ngantuk kali ya. Mudah-mudahan sih nggak ngantuk, karena memang banyak sekali yang harus divalidasi ya. Berdasarkan profesi memang, cuma kalau perawat ini memang ribuan jumlahnya dibandingkan dengan yang lain ya. Ya, untuk ngecek nomor resi STR di trackingnya kantor pos, memang sampai saat ini saya juga kesulitan sebenarnya, agak sulit ya. Saya beberapa kali juga coba menggunakan nomor resi STR kawan-kawan itu untuk tracking ke kantor pos, juga di daerah kami itu ndak tembus gitu, ndak
Nggak ada jawabannya, nggak bisa digunakan lah gitu. Dimana sudah posisinya gitu kan, cuma bisa dibaca aja di websitenya itu, gini sudah dalam posisi ini dan seterusnya gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih baik langsung aja datang ke mana kantor pos yang dituju. Nah, untuk memastikan aja sudah ada belum. Biasanya sih kadang-kadang kalau seperti itu ada, kalau sudah selesai ya. Kalau sudah datang di kantor pos, ada disimpankan mereka itu. Gitu ya. Nah, ini tentang PPNI. Kalau mengenai sudah daftar dan sudah dapat email kemudian diterima, ya sudah dibayar lagi ya, kok belum terbit gitu nomor niranya, padahal sudah dibayar gitu kan, sudah centang hijau di sistemnya. Sabarlah ya. Kan namanya juga sistem, bisa cepat ya bisa lambat bergantung verifikatornya, karena memang verifikator untuk keanggotaan ini masih manual ya, tidak langsung begitu terbayar langsung sistem, enggak, diverifikasi lagi berjenjang. Kalau sudah di DPK verifikasi kemudian kita bayar, selanjutnya admin atau verifikator DPD-nya ya, admin DPD lah yang memverifikasi lagi, oh benar ini anggotanya. Kemudian setelah selesai DPW. Nah, setelah DPW selesai baru DPP menerbitkan nomor nira. Pengalaman saya sih sehari bisa selesai, tapi kadang-kadang paling lama 4 hari. Nah, kalau lebih daripada itu ya hubungi lagi pengurus DPD-nya untuk konfirmasi ke pusat. Kira-kira kenapa kok lambat gitu ya. Oh ya, di website itu kalau kita lihat kan, kalau kita cek status, kadang-kadang ini nih tulisannya itu sudah STR sudah nyampe gitu kan. Sebenarnya bukan nyampe ya, kalau saya perhatikan tuh STR sudah dikirim tanggal sekian, dia bilang sudah nyampe di kantor pos, enggak, dia cuma bilang sudah terkirim tanggal sekian, nomor resinya ini. Nah, seperti itu. Biasanya kalau sudah sampai, itu pengalaman saya juga, kebetulan saya juga termasuk yang mengurus STR KTKI versi KTKI dan pertama-tama untuk mungkin se-Indonesia barangkali. Itu kita ditelepon sama petugas kantor posnya itu, Mas, ambil anunya Mas, STR-nya di kantor pos ini gitu. Oh iya siap, saya ambil. Waktu itu saya biarkan selama sebulan, jadi nggak saya ambil karena memang STR saya belum saya perlukan gitu kan waktu itu. Sekarang perlu lah gitu kan, karena untuk bekerja gitu kan, sebenarnya sih perlu aja. Kalau saat memasukkan email kemudian PIN-nya, terus katanya tidak tersedia emailnya. Saya bingung juga itu, jangan-jangan lupa PIN ini. Bisa jadi kalau dia lupa PIN, kalau sudah benar terus PIN-nya benar kok nggak bisa masuk. Nah, itu bisa jadi sistemnya lagi pemeliharaan, atau sistemnya lagi error, atau jaringan yang lagi lambat di tempat kita melakukan input data, bisa jadi kalau bisa sih saat kita menginput data itu jangan pagi sampai sore atau malam, usahakanlah tengah malam gitu kan, subuh lah, yang orang tidak banyak menggunakan jaringan kita pakai gitu. Saya lebih senang itu di atas jam 12 ya, baru mulai menginput data, cepat biasanya, nggak ada halangan. Kalau pagi sampai sore kadang-kadang ya itu rame kan. Validasi STR dari step 2 ke step 3 sehari selesai biasanya. Jadi kalau setelah kita divalidasi pertama kali setelah input data kan, itu sehari bisa. Bahkan kadang-kadang saya baru input data, pernah ya, saya input data itu tiba-tiba hanya dalam waktu hitungan menit sudah langsung divalidasi dan dibilangi langsung bayar kode billing, cepat sekali. Itu bergantung dari verifikatornya, apakah tadi standby di tempat atau tidak ada, kita kan nggak tahu nih, karena validatornya kan ada di Jakarta itu. Nah, jadi kita nggak tahu apakah dia di depan komputer tempat kerjanya atau lagi istirahat atau gimana. Sabar aja lah, biasanya sehari paling cepat.
kadang-kadang 3 hari atau seminggu. Nah sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu sampai sebulan kadang-kadang, sekarang tidak lagi. Nah saya nggak tahu kalau profesi lain ya. Saya perawat lebih cepat saat ini. Bahkan ada yang terbaru saya bantu untuk input STR-nya, 3 minggu sudah datang STR-nya. Untuk praktek profesional, apakah yang menggunakan SK atau apa? SK sebenarnya sih gini, SK maksudnya itu adalah surat keterangan, bukan surat keputusan ya. Jadi surat keterangan itu membuktikan bahwa yang bersangkutan itu akan memperpanjang STR ini itu memang harus menjadi perawat pemberi asuhan. Jadi dia harus di layanan, harus memberikan asuhan keperawatan 5 langkah tersebut, ya pengkajian, pengangkatan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi harus dilakukan. Makanya yang diberikan untuk praktek profesional ini, untuk yang wajib itu ya hanya untuk mereka yang bekerja di layanan. Kalau tidak ya bikin modul, itu memang konsekuensinya karena kita tidak memberi asuhan. Itu penghargaan BPN ini terhadap teman-teman yang masih di klinis gitu kan. Kalau yang sudah di klinis kan dia menghindari yang namanya pemberian asuhan gitu. Jadi ya memang harus diperlakukan berbeda kalau menurut saya sih. Dan yang benar apa yang dilakukan BPN selama ini. Nah ini banyak pertanyaan itu. Teman saya lulusan 2019, nggak ada sumpah profesi. Sama bro, saya itu lulusan SPK tahun 97. Kemudian ikut kelas khusus D3 keperawatan itu tahun 2004. Nggak ada sumpah profesi itu salinannya. Memang disumpah. Waktu itu kita diangkat sumpah pakai kitab suci. Kemudian ini ada profesinya, cuma tidak pernah diberikan salinan itu sampai saat ini. Saya 2 kali diangkat sumpah jadi perawat itu belum pernah diberikan namanya salinan sumpah profesi itu. Jadi solusinya gimana dong? Minta saja surat keterangan telah mengangkat sumpah dari kampusnya, baru dibawa ke pengurus provinsi setempat di mana kita terdaftar untuk minta pengesahannya di fotokopiannya aja, kan di fotokopi dulu salinan sumpah tersebut, baru disahkan oleh pengurus CPNI provinsi masing-masing, diupload lah setelah itu. Insya Allah aman-aman aja sih selama ini kalau seperti itu. Nah sekarang ini baru mulai 2013 ke atas sudah mulai pakai sumpah semuanya, wajib ya dari PPNI, standarnya sudah ada. Emang diatur undang-undang gitu kan, di undang-undang keperawatan itu jelas disebutkan ya harus ada sumpah profesi kalau mau bikin STR baru. Nah kalau kita memasukkan email dan PIN ya, PIN-nya maksud saya, PIN-nya waktu login kadang-kadang kan tertolak gitu. Mungkin kita salah ketik, mungkin juga hurufnya ada yang mirip-mirip. Biasanya tuh huruf I sama L itu kadang-kadang sering mirip-mirip tuh. Nah jadi caranya jangan diketik ulang, copy paste aja dari misalnya dari website ya, dari website langsung ke sistemnya, bisa kok. Tahu kan copy paste caranya? Di copy di paste ya pinnya itu. Jangan diketik ulang, kalau diketik kadang-kadang emang sering salah itu. Banyak kasus yang gitu. Kalau saya nggak pernah emang ketik lagi pin itu, saya copy paste. Makanya pin teman-teman yang pernah saya bantu inputkan itu selalu saya simpan dalam bentuk Excel. Jadi saya langsung copy paste dari websitenya, baru saya pindahkan ke Excel, baru kemudian kalau input juga seperti itu dari Excel ke website. Jadi tidak akan ada kesalahan dalam hal ini. Ya untuk membuat kartu PPNI ya memang yang punya kewenangan itu ya pengurus di level DPD saja, kan diatur tuh di pedoman SIMK PPNI bahwa yang bisa mencetak itu hanya pengurus DPD. Cetak kartu itu pengurus DPD, nggak bisa pengurus DPW atau DPP pun nggak bisa. Yang bisa mencetak itu hanya pengurus DPD. Makanya setiap perawat itu siapapun dia, mau pengurus mau ketua kan, dia terdaftar di DPD PPNI setempat. Contoh misalnya ada pengurus DPNI pusat nih, ya dia terdaftar di mana? Di pengurus DPD setempat.
Bukan dia merasa dirinya pengurus DPP lalu tidak terdaftar di DPD setempat, nggak bisa. Aturan dari mana itu kan gitu. Bahkan ketua BPN pusat pun harus terdaftar di DPD setempat, di Jakarta, di mana terserah gitu ya. Yang penting dia terdaftar. Kalau kapan diinput kegiatan PKB itu, apakah STR mau habis atau tidak, apakah STR saat mau habis atau gimana? Saya sarankan sebaiknya setiap selesai punya SKP, contoh habis seminar nih, habis workshop atau habis pelatihan, langsung aja input di PKB online-nya gitu loh. Tapi jangan lupa diverifikasi manual dulu kalau di Juknis DPD-nya itu berlaku. Di kami setiap kegiatan yang ber-SKP itu harus divalidasi manual oleh validator yang kami tetapkan. Supaya apa? Supaya jelas itu sertifikat bukan dibeli, tapi memang sertifikat karena kita mengikuti kegiatan tersebut gitu loh. Bener kan? Lulusan SPK bisa, kan undang-undang mengatakan SPK itu masih diakui perawat sampai tahun 2020, 31 Desember 2020. Jadi masih ada waktu setahun lebih, setahun setengah ini teman-teman atau senior kita yang SPK itu bisa menggunakan ijazahnya untuk bikin STR. Perpanjangan pun sama perlakuannya gitu ya dengan yang D3 nurse ya, tetap 25 SKP. Nah, tapi ya tadi itu harus belajar dari sistemnya sampai 2020 aja, nggak lebih gitu ya. Kalau sudah selesai dari itu ya sudah perawat, bukan asisten perawat juga bukan, nggak tahu deh, nggak ngerti saya. Oke guys, itu dulu sementara ya Q&A kita untuk tahap pertama ini tentang STR dan PPNI. Kalau kalian masih mau tanya-tanya ya komentar ya, share, subscribe dong ya. Kalau nggak di subscribe, wah gimana ya, gimana kita bertemannya gitu kan. Kalau kita mau berteman, enggak, bukan karena subscribe saya berteman, enggak gitu juga kali. Subscribe lah channel ini ya, supaya banyak video-video atau tayangan-tayangan yang bermanfaat untuk kita profesi kesehatan ya, karena profesi kesehatan itu jumlahnya termasuk sudah sangat banyak di Indonesia, apalagi perawat gitu kan, paling besar lah jumlahnya. Oke guys, see you.